rekan-rekan YouTube dimanapun berada. Ketemu lagi dengan channel saya Gaby Gea. Hari ini saya akan membahas tentang Microsoft Excel. Jadi materi saya hari ini, video ini akan membahas tentang tutorial bagaimana kita belajar Excel sebagai pemula, terutama untuk pemula yang baru mau belajar tentang Excel. Apa sih kegunaannya dari Excel itu, terus menu-menunya di mana, terus kegunaannya apa, nanti kita akan belajar hari ini untuk yang di part 1 ini. Jadi kita akan saya akan buatkan tentang Excel ini part 1 dan 2 atau sampai part 3 atau seterusnya lah, sampai benar-benar memahami tentang Microsoft Excel ini. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Ini adalah tampilan Microsoft Excel 2013. Sejatinya sama sih Microsoft Excel 2007, 2010, mungkin hanya tampilannya yang membedakan, tetapi secara umum sama seperti Microsoft Word juga sama. Di Excel ini ada beberapa menu yang nanti sering kita akan gunakan. Kita akan kenalan dulu dengan Excel ini, apa saja sih yang ada di dalamnya ini. Oke, yang pertama dasarnya dulu. Excel ini bentuknya berbeda dengan Microsoft Word. Kalau di Word kan tampilannya langsung ya, dia kertasnya langsung kelihatan, tempat untuk ngetiknya. Tapi kalau di Excel ini tidak, bentuknya dia kotak-kotak, dan kotak-kotak ini disebut sel ya. Sel yang dimaksud dengan sel yaitu perpotongan antara kolom dan baris. Jadi setiap kotak ini mempunyai alamat. Letaknya di mana alamatnya? Di sini, di atas ini. Contoh misalkan ini di kolom B, saya klik di sini kolom B baris keempat. Jadi ini disebut dengan sel B4. B4. Jadi yang dibaca adalah huruf ini disebut kolom. Huruf A dan seterusnya sampai ke ujung-ujung sana itu disebut kolom. Kemudian yang angka ke bawah ini disebut baris. Jadi kalau sel itu perpotongan antara kolom dan baris. Jadi setiap kotak-kotak ini mempunyai alamat sendiri-sendiri. Nah, kemudian ini tampilan awalnya. Kemudian di sini ada sheet. Sheet itu adalah lembar kerja. Worksheet ya, lembar kerja. Dan ini bisa kita tambah sampai banyak ya. Kalau kita nambah gimana caranya? Kita tinggal klik saja. Jadi di sini ada sheet 1, sheet 2 dan seterusnya. Kemudian kalau kita misalkan pakai nama juga gampang. Kita tinggal klik double saja, kita ganti nama. Ya lihat ya, kita ganti nama apa misalkan satu, sama sheet 2 juga sama. Kita klik double saja atau klik kanan di sini. Kita bisa rename. Kalau kelamaan kita klik double saja di sini. Misalkan kita kasih nama 2. Oke. Kemudian yang paling atas ini adalah judulnya. Nanti kalau kita simpan itu sesuai dengan judul yang kita buat. Kemudian di atas ini itu ada logo simpan, undo dan redo. Simpan biasa save. Kemudian di sini ada undo, kembali, redo juga sama. Kemudian di sini ada menu file. Dengan menu file ditampilkan lagi. Nah, menu file ini di sini banyak ya. Bisa kita new, kita buat dokumen baru, open, simpan, save. Open itu membuka dokumen yang sudah disimpan, save menyimpan, save as menyimpan, print dan seterusnya. Itu yang sering digunakan. Kemudian di menu home ini ada apa saja? Kita coba dari sini. Sini tampilan yang sering digunakan untuk copy paste. Di sini copy seperti Word ya, sama. Copy itu menyalin, cut itu memindahkan, memotong, paste itu menempatkan.
fungsinya sama. Kemudian di sini di font juga sama. Di sini ada jenis font, besarnya berapa. Ini kalau mau besar otomatis, kecil otomatis ya. Di sini bisa bentuknya bold, italic, underline ya, italic miring, underline ada garis bawah. Nah di sini nanti sering kemudian ada border. Nah border di sini itu digunakan untuk membuat tabel bingkai ya, bingkai. Jadi kotak-kotak ini bisa dibuat bingkainya. Misalkan seperti ini, kita blok, kita pilih misalkan apa ya, all border biasanya dipakai itu ya, all border. Nah di sini all border, jadi di sini ada kolom-kolomnya dan juga garis yang ada tabelnya seperti ini. Oke, kalau menghilangkan gampang, kita tinggal pilih aja border, jadi akan hilang. Kemudian di sini ini adalah warna cell. Ini untuk warna cell seperti ini, untuk warna cell, dan ini untuk warna tulisan ya, misalkan 1. Oke, kemudian kita pilih, nah, dia akan berubah menjadi warna merah ya. Ini warna tulisan. Kemudian ini untuk membesarkan otomatis, nah, dia akan jadi besar. Ini dia akan menjadi kecil otomatis untuk tulisannya. Kemudian di sini di menu like font ini adalah untuk membuat tulisan itu atas, tengah atau bawah. Ini kiri, tengah atau samping. Oke, kita akan praktekkan jadi biar tahu. Oke, saya akan besarkan dulu, misalkan kolomnya saya akan besarkan. Nah kalau mau membesarkan kolom bisa seperti ini ya, nah bisa. Oke, nah ini kan bentuknya di bawah, ini di bawah ya. Yang di atas ini ada 3 ini di atas, di tengah, dan di bawah. Jadi dia bentuknya yang di atas ini saling melengkapi, atas bawahnya. Yang atas dulu itu ada di atas, di tengah, dan di bawah. Kalau yang di sini di kiri, di tengah, dan di kanan, ada 3. Misalkan dia mau ke tengah-tengah ya, berarti semuanya kita pilih tengah, center. Kalau ingin dia di tengah tapi dia di sebelah kirinya seperti itu, atau di sebelah kanan seperti itu, atau dia mau di bawah, nah, jadi kita tinggal pilih aja tulisan itu, teks itu mau taruh di mana di sel ini ya. Kemudian ada apa lagi di sini? Di sini ada orientation ya, jarang dipakai. Bisa sih orientation, tapi misalkan untuk miring tulisannya. Nah seperti ini, lihat perbedaannya. Kan ada tampil yang tulisannya bisa miring kanan, kiri, atas gitu ya. Vertikal dia ke bawah, jadi dia harus dibesarkan. Nah terus di sini ada ke atas, tulisannya dia ke atas. Kemudian ada tulisannya ke bawah, tulisannya kurang besar ya, saya besarkan dulu. Oke, saya bold biar kelihatan. Saya ganti warna hitam saja. Oke, kemudian bisa, berarti dia bisa turun ke bawah, tidur ya posisi. Nah, ke atas punya ganti pita di atas. Kemudian satu-satu dia turunnya, atau menyamping atau lurus. Oke, kalau tidak dipakai, kita biasa saja, kembali aja seperti biasa. Atau kita bisa pilih namanya format cell tadi ya. Kita tulis saja. Komputer saya ini agak lama, jadi kalau dia center sama seperti tadi, kalau dia center berarti dia tengah-tengah, center dan center. Ini posisinya seperti ini, dia lurus ya, jadi dia lurus seperti ini. Kalau posisinya dia mau miring vertikal ya, kita tinggal tarik saja. Oke,
ada di orientation. Kemudian wrap text itu apa? Itu adalah digunakan untuk mencukupkan ya tulisan dalam satu sel, misalkan seperti ini. Saya tulis ya. Harga kanan misalkan ini kecil. Kalau kecil kan seperti ini dia bentuknya ya, misalkan seperti ini. Dia bentuknya tidak rapi. Kalau kita buat border, dia akan keluar dari sarangnya, keluar dari kotaknya. Tapi kalau kita pakai wrap text, nah dia akan langsung menyesuaikan dari kotak itu. Jadi kalau seberapa pun bentuk tulisannya, kalau di sebuah sel itu kita pilih wrap text, dia akan menyesuaikan dengan besar sel itu sendiri, besar sel itu sendiri. Oke. Kemudian RGN Center itu adalah menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Nah, enaknya seperti itu. Jadi menggabungkan beberapa kotak-kotak ini menjadi satu kotak. Contoh, misalkan ini saya blok kanan RGN Center, dia akan menjadi satu. Ke bawah misalkan, dia akan gabung ke bawah, samping, misalkan lagi bawah lagi sini. Nah, ini kan ada 3 nih, ada 4 ya. Margin center itu berarti dia nanti tulisannya di tengah. Misalkan saya tulis P, nah di tengah kan D, dia posisinya dia di tengah nih. Nah, posisinya di tengah karena dia margin dan center, dia gabungkan dan di tengah, seperti itu. Kemudian di sini ada namanya merge cross. Merge cross ini adalah menggabungkan dalam satu baris, menggabungkan sel dalam satu baris. Contoh seperti ini. Misalkan mau kita gabungkan tiga-tiganya ini, 3 sel ini kita gabungkan. Kalau pakai merge center dan semuanya misalkan sampai bawah ini kita mau gabungkan satu-satu seperti ini. Nah, misalkan kelamaan seperti itu ya. Kita bisa menggunakan namanya merge cross. Oke, dia akan jadi satu. Nah, seperti itu. Otomatis tinggal kita blok saja, dia akan merge cross. Kita akan menggabungkan dalam satu baris, sel dalam satu baris. Jangan seperti ini, kita blok banyak seperti ini. Kita pilih merge cross. Nah, yang di blok ini dan setiap barisnya dia akan menjadi satu sel. Oke. Kemudian di yang ketiga di sini ada merge sel. Merge sel itu ya sama seperti ini. Prinsipnya merge center, cuma dia posisinya di kalau saya tulis kiri kan, sekarang saya tulis B, nah dia di kiri. Tapi kalau merge center, nah, dia di tengah langsung. Itu sih bedanya. Kalau merge centernya hapus merge-nya. Oke, kemudian di sini ada number. Number ini format sel ya, format data sebenarnya ya, format data yang nanti sering akan kita ketemu. Ini format data ini banyak sekali ya, ada general atau umumnya, ada number bentuknya. Kemudian ada currency, mata uang, counting ya, currency mata uang, counting juga sama. Date, data tanggal, time, data waktu, persen, orang, fraction, jarang digunakan ya. Data teks, spesial, custom ini misalkan
sering kita gunakan lah number, currency, accounting, date, time, presentation, text, jenis-jenis data. Like one sama kayak ini tadi isinya. Nah, di sini ya like one, dia di sini sama, semuanya ada di sini like one. Ada grab tag, ada sync to fit itu untuk menyesuaikan sama isi, kayak dia memperkecil dia merge cell itu sama gabungan tadi ya. Nah ini general ini seperti ini tadi, center top left ya, dan seterusnya. Kemudian ini juga jangan bentuknya orientation ya, fontnya adalah fontnya di sini, border di sini border ya, bentuk garisnya. Nah kalau di sini kita tidak bisa menentukan garisnya, nah di sini kita bisa tentukan garisnya, garis 2, garis 1, garis titik. Nah di sini bisa kita tentukan fill-nya warna di belakangnya. Ini protection itu kalau kita mau menghilangkan. Oke, kita coba yang ini aja, yang jenis data ini misalkan satu, misalkan 2000. Ini adalah data angka. Kita bisa format seperti tulisan Indonesia ya, number. Oke, desimalnya kita mau berapa? Kalau uang itu biasanya pakai accounting ya, tulisnya RP ya. Oke, di sini decimal place ini digunakan untuk berapa banyak koma di belakang 0 ya. Seperti ini contohnya, sampel ya, sampelnya contohnya ya, hasilnya nanti kalau kita oke seperti ini. Oke, nah kalau kita pakai accounting, RP nya ini itu dia sebelah kiri. Oke, contoh bawahnya ini bisa saya copy ya. Kalau ini kita klik ya, taruh kursornya di bawah kotak sel paling bawahnya, kotak sambil dengan plus hitam itu kita klik, kita tarik ke bawah 100.000 misalkan 223. Nah dia akan otomatis, jadi kita tidak usah pakai titik, tidak usah pakai koma 00 kelamaan, dan di depannya RP nya itu sudah otomatis ya 50.000 misalkan. Nah dia langsung otomatis. Contoh ya, ini data, bedanya apa sih dengan data yang number? Oke, kita coba ya di sini 2000, kita pakai data number currency ya, mata uang. Kalau tadi kan saya pakai accounting ya, saya pakai currency itu 2, saya bisa. Nah kalau pakai currency itu RP nya nempel dengan angkanya, kira-kira lebih rapi mana dibanding sama-sama uang. Apakah ini bisa dieksekusi menggunakan rumus atau fungsi? Bisa, dikali, ditambah, dikurang, bisa. Data number atau currency itu bisa. Kecuali kalau data teks tidak bisa ya. Oke, di sini seperti itu. Jadi di Excel itu ada jenis data ya, namanya data label ya, dan data numbering ya. Ada 2 data. Data label itu data yang tidak bisa dioperasikan dengan operator matematika, karena di Excel itu biasanya kita berhubungan dengan fungsi dan rumus ya. Contohnya apa sih? Nah, huruf A sampai dengan Z, terus gabungan angka dan huruf, misalkan 7A, lagi misalkan 8, 10, angka 1 misalkan. Itu tidak bisa dieksekusi dengan fungsi atau rumus perkalian nanti, kali, tambah, kurang, dan seterusnya. Tapi kalau data numbering, oke, saya ulangi.
Jadi di Excel ada dua, data label dan data numbering. Kalau data label itu data yang tidak bisa dioperasikan dengan algoritma matematika, biasanya hurufnya teks dan seterusnya, atau gabungan angka dan huruf, atau huruf Romawi itu tidak bisa ya, A sampai Z. Misalkan gabungan angka dan huruf 7A 10 angka 1, apalagi ya, banyaklah gabungan angka dan huruf ya. Kemudian yang kedua data numbering. Numbering ini data yang bisa beroperasi di operator matematika. Itu datanya berdata angka dari 0 sampai dengan 9 dan gabungannya ya, dari 0 sampai dengan 9. Nah 2000, 3000, 4000 kan termasuk data angka dan seterusnya seperti itu. Oke, jadi bedanya sama-sama data angka di sini, tetapi ada perbedaannya dari di sini tadi ya, data numbering, currency, counting base-nya kalau uang itu kayak ini, currency dan accounting. Kalau number tuh biasanya jumlah barang, nomor dan seterusnya itu ya. Tapi kalau yang berhubungan dengan uang itu bisa accounting atau bisa juga analisa. Cuma bedanya seperti ini, kemudian pakai accounting ya, biasanya ini karena RP-nya dia sudah disamping dan bisa dengan angkanya. Kalau ini kan kalau nanti dia nempel. Oke, tuh. Kemudian datanya ada apa lagi? Data date, tanggal di bentuknya seperti ini, banyak ya, kita mau pilih yang mana, location kita pilih Indonesia. Oke, misalkan sini saya mau buat data date, pilihannya seperti ini. Misalkan saya buat 12/2/2020 langsung otomatis ya kami dapat 12 Februari 2020. Kalau kita ubah bentuknya, misalkan March, ada harinya, kurang lebar, Wednesday dan seterusnya. Jadi ini ada harinya. Kemudian kalau kita ubah dia menjadi yang biasa, dia berbentuknya sama ya. Kalau dia angka semua, pertama kali tadi. Kalau kita mau buat tahunnya disingkat, seperti ini, 12/2/2020. Jadi kita tidak usah ngetik satu-satu ya. Misalkan saya mau buat yang umum aja seperti ini ya, saya copy. Jadi di sini tinggal langsung aja, misalkan 3 bulan berapa, 6 tahun berapa, 1997, enter. 3 Juni 1997, dia langsung otomatis bulan 9 garis miring bulan 10 tahun 1987 misalnya. Nah, dia otomatis, jadi tidak perlu satu-satu ya, kita ngetik di sini 2 Februari, kelamaan. Jadi kita langsung format dia menjadi format date seperti itu. Kemudian kalau format time juga sama ya, ini timenya jam, secara umum sama ya, jam 13.00 misalkan, jam 1. Ya di sini ya akan ngisi, lihat di sini jam berapa kita bisa isi. Di sini juga sama ya, di sini kita juga bisa isi jam berapa. Oke. Kemudian persen juga sama. Di sini bentuknya misalkan di sini cuma kita persenkan, ini di sini langsung juga bisa. Nah, misalkan
sama dengan 8 dibagi 5. Berapa persenkah itu? Nah, misalkan seperti itu, dia akan otomatis berubah menjadi persen atau seperti itu tadi ya, percentage. Kemudian data apa lagi? Data teks, sama ya, teks juga dia berhubungan dengan teks tulisan ya. Tulisan itu di Excel mungkin hanya untuk judulnya bisa. Oke, itu di data, jenis-jenis data di sini. Kemudian di sini ada insert. Nah, sama ya, untuk nambah baris misalkan sama kayak di Word ya. Kalau kita mau nambah, tinggal kita mau nambah di mana. Misalkan di atas nomor 5 ini ada baris lagi, kita tinggal klik kanan insert di barisnya, dia akan nambah lagi. Kalau di sebelah ini ada satu kolom lagi misalkan insert, nah dia akan nambah. Kalau hapus seperti apa? Delete apa ini? Delete kolom, delete cell, delete kolom ya. Banyak ya. Nah ini untuk nambah dan menambah dan menghapus sel, baris atau kolom ya. Insert, kalau insert tinggal kita klik aja dimana kita mau menambah, tapi di depannya ya, klik kanan insert, jadi dia di depan seperti ini ya, akan langsung nambah otomatis. Oke, kemudian ya, kita hapus dulu semuanya ya biar tambah. Kemudian kita akan buat format. Nah, format ini kita bisa mengubah bentuknya, sel lebar dan lebar kolom dan lebar baris ini sesuai dengan format. Di sini sudah disediakan format sel ya, ada dua, yaitu raw dan kolom. Biasa dipakai sih sebenarnya, ini banyak sih, ada protect dan seterusnya, tapi ini yang sering dipakai saja. Kolomnya gunanya untuk apa sih? Untuk mengatur lebar kolom itu biar sama. Misalkan kalau kita buat daftar nilai, buat ledger, buat laporan apa sajalah yang berhubungan dengan kolom-kolom gitu ya, itu bisa kita gunakan format sel biar sama. Kalau kita ngelebarin satu-satu seperti ini, nah lihat, nah tidak sama besarnya, dia berbeda. Jadi untuk membesarkan kolom ini biar satu sama lain sama, gunanya pakai format. Contoh seperti ini di sini, misalkan saya blok kolom D sampai dengan kolom M, saya kasih warna kuning. Oke ya, kemudian saya format kolom, jadi besarnya kolom ini segini, ini ukurannya 8,43, misalkan saya ganti menjadi 10, enter. Nah sama kan, lebih besar lagi, misalkan 15. Nah ya kan lebih sama, jadi lebar kolomnya ini sama otomatis. Baris juga sama, misalkan baris saya kasih warna merah ya, saya kasih kotak lah biar kelihatan ya. Oke, saya kasih kotak biar kelihatan. Nah ini kalau kita ngelebarin satu-satu, langkah ribetnya ya, lama kerjanya. Kita pilih yang otomatis. Jadi kita blok saja, kemudian kita format raw, besarnya berapa? 25 misalnya. Nah besarnya kan sama, ini kan beda kan, besar ini. Nah yang saya kasih warna hijau ini lain besarnya, ini dengan ini seperti itu. Jadi kalau kita membesarkan kecilkan, kalau hanya membesarkan satu baris sih tidak masalah, tapi kalau semuanya misalnya itu susah. Oke, di format ya, ini di sel ini. Kemudian di sini fungsi ya, nanti kita ketemu fungsi di dan kesempatan nanti saya akan buatkan untuk mungkin di tutorial yang 42 lah, nanti saya
fill ini jangan lupa bersihkan. Sort. Nah, sort ini untuk mengurutkan ya. Ada dua jenis, yaitu ada ascending. Ascending itu dari A ke Z. Misalkan kita mengurutkan nama kita, kalau buat nama misalkan data siswa di sekolah ya, di awal tahun misalkan data siswa baru, kita kan ngetik datanya misalkan di Excel, atau kita buat di web tapi datanya kita bisa ambil di Excel. Nah, untuk nyortirnya urutkan dari nama yang misalkan huruf A, Z ke A berarti descending dari Z ke A. Kalau ascending itu dari A ke Z, kalau descending dari Z ke A. Biasanya ya tergantung kebutuhan ya untuk sortnya. Find ini sama juga ya kayak di Excel, find dan replace. Itu find untuk mencari, replace itu untuk mengganti ya. Jika ada kata-kata yang salah misalkan kita bisa ganti di sini secara otomatis. Oke, itu pengenalan umum tentang fungsi home. Kemudian apalagi ya di sini ya, sudah semua kayaknya ya. Oke, kemudian di fungsi insert table, tidak perlu kita buat table lagi kalau di Excel ya. Kita tinggal, kalau kita mau buat table ya kita tinggal blok saja mau butuh berapa. Misalkan ya, kita mau butuh berapa kolomnya. Misalkan di sini kita mau butuh 3 kolom, 4 kolom dan 11 baris misalkan seperti ini. Nah, kita tinggal blok saja, kita pilih ini, kita pilih all border. Kita tinggal isi misalkan nomor. Oke, kita pilih nama, kelas misalkan, nilai. Misalkan di sini nilai ya, nilai tugas, nilai ulangan, nilai apalagi ya, remedial, misalkan seperti itu. Nah, kemudian kita blok saja semuanya. Oke. Nah, untuk menggabungkan ini pakai apa tadi? Merge center. Kita buat merge and center. Kelas kita buat merge and center. Di tengahan nilai ini kan gabung ke samping. Merge and center. Nah, kita blok aja semuanya. Kita pilih tengah dan tengah. Tengah dan tengah. Kita buat. Jadi kolom. Kalau misalkan ini kurang lebar, sama seperti tadi ya, kalau kita mau manual boleh. Kalau kolomnya sedikit seperti ini bisa kita manual sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau maksud saya kalau kolomnya banyak seperti tadi, nah kita bisa pakai format seperti ini, format baris atau format kolom. Ini kalau buat kolom gampang di Excel, lebih gampang daripada di Office Word ya, Microsoft Word kalau tentang masalah table. Oke. Kemudian picture sama ya, picture kayak di Word, online picture ya. Kalau saya ada kemudian ada shapes, ada smart art. Nah, di sini ada screenshot ya, screen clipping ya. Kemudian di sini ada Apple for Office. Ini ya kalau 2013 ada seperti ini ya, kalau 2007 tidak ada. Kemudian di sini sama ya, kalau picture kita insert picture seperti biasa, seperti yang di Word itu kita masukkan picture, misalkan picturenya apa yang kita punya, misalkan di sini picture. Picture misalkan kamera kalau tidak ada, kita pilih picture. Kalau picture ini adalah file gambar yang ada di komputer kita. Kemudian shape ini bentuk-bentuk sama seperti yang sudah saya jelaskan di Excel tuh, sama sih gunanya. Saya jelaskan di Word ya, sama gunanya seperti ini Excel. Kemudian smart art juga sama seperti penggunaan di Excel, Word. Kemudian di sini ada grafiknya. Grafik ada sama diagram batang, ada diagram
line atau diagram lingkaran, diagram batang yang tidur ya, ada area, kemudian ada apa lagi, rumput cat dan seterusnya ya. Oke, ini sebenarnya jarang dipakai ya, kecuali kalau kita mau buat apa namanya diagram. Tapi sebenarnya kalau di Excel ini banyak yang digunakan untuk fungsi dan rumus sebenarnya ya, formula, fungsi dan rumus. Oke, kemudian ini kita lewati saja, ini jarang dipakai. Tapi kalau mau kita pakai ya, ini datanya penggunaannya sama seperti di Word. Nah, kita klik saja, misalkan kita mau buat, nah dia akan ada otomatis catnya ya. Sini kita tinggal isi saja. Di sini kita mau pilih apa bentuknya, warna dan seterusnya ya, kita atur di sini. Oke, kemudian kita tinggal isi datanya ya. Select data sebetulnya ya. Kita tinggal isi data di sini. Oke, tapi jarang orang pakai ini, menggunakan apa namanya diagram ini. Biasanya diagram itu kita buat di Word dan nanti otomatis gabung dengan Excel. Oke, header dan footer sama ya. Header dan footer seperti penggunaannya di buat kemarin. Dan di sini teks sama teksbox. Dan di sini ada simbol-simbol juga ada di sini, bisa kita masukkan simbol-simbol, tapi bentuknya dia kayak gambar. Oke, kemudian kita langsung ke menu pack layout. Nah, ini menu yang paling penting ya. Di menu di sini menurut saya paling penting adalah home dan pack layout. Kalau untuk pemula ya, kalau formula ini belum ya, kita masuk ke rumus-rumus nanti setelah kita belajar tampilan awal itu. Kemudian data juga sama, sorting juga, filter juga ada di sini. Kemudian review, kalau kita mau protect untuk kita kasih password misalkan di dokumen kita dan seterusnya. Review bisa kita juga menghilangkan reviewnya ini di sini. Kemudian ada sama ya, view ini untuk tampilan yang normal tuh maksudnya seperti ini, dia kosong semua ya, tidak ada pembatasnya. Kemudian bisa pick bricks, itu bisa seperti ini, jadi kita ada pick 1, pick 2 dan seterusnya kelihatan ya. Jadi kita pilih normal saja yang gampang, nanti kita bisa atur ya. Ini di pack layout ini, karena kita belum buat layoutnya saja. Misalkan pack layout legal, kita di sini kita atur dulu. Di pack layout itu mengatur kertas, print juga bisa, print area. Kita ya di Excel ini enaknya ada print area. Saya ajarkan bagaimana cara untuk print area. Oke, kita pilih margin dulu sama kayak di Word itu. Jadi margin ini batas kertas ya, batas pengetikan kertas kita mau berapa ya, kita tentukan bisa dari awal. Misalkan kalau saya ya senangnya kalau left itu 2,5 atau 2,3 ya, 2,5. Oke, karena untuk dijilid kalau di atas nih 1,5 cukup, bawah juga sama 1,5 cukup, yang samping ya 2 lah. Oke, samping kanan. Oke, kita oke saja. Orientation tuh sama, mau tidur atau berdiri gitu, landscape atau portrait. Kalau portrait berdiri, landscape tidur, posisi kertasnya. Nah, ini adalah size kertasnya. Size kertasnya kita pilih aja mau apa sih. Biasanya sering orang pakai A4 atau legal ya, atau apa saja lah yang ada sudah disediakan di sini. Biasanya paling 2 kertas ini yang paling sering digunakan, yaitu A4 dan legal ini. Misalkan saya pilih legal. Oke. Maka
kan di sini ada garis-garis kotak-kotak kecil ini. Nah, untuk kotak kecil. Jadi kalau yang di batas kotak kecil ini adalah peak 1, peak 2 dan ke bawah, ngitungnya ke bawah ya, peak 1, peak 2, peak 3, peak 4. Tapi di sini juga bisa kita print ya. Misalkan di sini contoh, misalkan saya kasih warna hijau ya, kita untuk membedakan. Misalkan ini saya copy, setelah di sini, oke, di sini saya ganti warna merah. Misalkan kita mau ngeprint yang ini saja. Nah, enaknya kalau di Excel seperti ini, kita tinggal blok saja mana yang kita mau print. Misalkan ini kita blok, kita pilih print area, set print area. Jadi yang di print hanya yang kita blok itu saja. Tapi kalau kita mau print urut, itu berarti kita pakai itu tadi. Nah, kita pilih dulu ya, kita pilih. Nah, kita pakai urutan ini. Jadi ini lembar pertama, oke, sampai ketemu batasnya lagi. Batasnya itu garis putus-putus kecil-kecil seperti ini, kelihatan ya. Saya besarkan ya. Nah, ini garis putus kecil-kecil ini berarti itu adalah batas kertasnya. Oke, batas kertasnya. Jadi ini baris pertama, lembar kedua dan seterusnya. Oke, kemudian di sini ada prefix untuk memisahkan ya, background yang dipakai ya. Kemudian di sini apa ini, select fit, jarang pakai. Ini juga sama ya, pemulai jarang pakai untuk big layout. Ini yang pertama margin yang jelas untuk tampilan kita, batas pengetikan kita, orientationnya, kemudian size kertasnya, kemudian dan juga print. Oke, itu untuk back layout ya. Kalau formula, data, review, dan view nanti kita akan bahas di video berikutnya untuk penggunaan fungsi dan rumus. Jadi dalam Excel ini lebih mudah daripada di Microsoft Word menurut saya ya, kalau yang berhubungan dengan tabel-tabel dan seterusnya ya. Biasanya kalau Bapak Ibu guru atau karyawan atau toko atau apa saja, itu biasanya menggunakan Excel untuk membuat laporan keuangan yang berhubungan dengan data ya. Tapi kalau misalkan sama dengan skripsi juga sama, kita juga sering kita buat tabel-tabelnya juga di Excel, dan kita copy ke Word juga bisa. Di Excel ini lebih mudah kita mengaturnya daripada di Microsoft Word untuk tabel, terutama untuk data tabel ya. Dan nanti akan dipermudah lagi dengan penggunaan fungsi dan rumus yang bisa memudahkan kita dalam mengerjakan sesuatu pekerjaannya. Setelah kita masukkan rumus atau fungsi, nanti sel-sel ini akan mempunyai fungsi secara otomatis ya. Tapi pada dasarnya untuk pemula sih yang saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama kalian pahami dulu tentang fungsi yang ada di menu home, kemudian yang kedua di insert ya. Di insert ini hanya untuk picture dan seterusnya. Kemudian di back layout ya, back layout itu untuk atur margin, atur posisinya, orientationnya, kemudian size-nya. Tapi yang paling utama adalah menunya di sini ya, untuk mengatur tampilan dari Microsoft Excel, lembar kerja kita ini. Jika sudah, kita akan simpan. Ini untuk menyimpan, simpan sama ya, save as. Ketika pertama kita simpan save as itu karena belum ada namanya. Tapi kalau sudah nama, dia akan kita simpan dengan save. Kalau sudah ada namanya, kita save as lagi, dia akan minta nama baru lagi seperti itu. Kemudian kalau kita mau print, seperti apa sih bentuknya? Kalau ini punya saya 2013 ini sudah otomatis ya, di sini ada ya. Kalau kita mau menampilkan
marginnya, jadi tinggal klik aja. Di sini ada yang berwarna show margin, ya. Dan kita pun bisa ngatur juga di sini. Nah, lihat seperti ini. Nah, marginnya ini juga bisa kita atur. Saya coba ke sana. Kolom dan garisnya pun masih bisa juga kita atur. Nah, lebarnya bisa seperti ini. Oke. Ini untuk pengaturan di saat kita printer. Kalau di 2007 kita harus ini preview namanya ya. Kita lihat kembali ya, preview. Kemudian sini ada pix. Kita bisa ngeprint dari pix berapa ke pix berapa ya. Pix berapa? Di sini sudah pix 1, misalkan kita print pix 1 sampai pix 4 misalkan ya. Copies ini untuk berapa jumlahnya yang mau di print per lembar. Kalau 1 berarti 1, kalau 2 berarti lembar ini di print 2 kali copiesnya, 3 berarti 2 kali, nggak usah fotokopi seperti itu. Di sini ada kalau kita punya data 10 lembar di sini ada 10 satu berapa di sini ada kelihatan. Ini kalau 2013 ya 2010 kayaknya sama seperti ini juga, yang agak beda 2007 ya, lama. Oke, itu aja untuk perkenalan dari Microsoft Excel. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Anda yang lagi belajar Microsoft Excel ya. Nah, nanti di pertemuan di video berikutnya nanti saya akan buat yang part yang kedua, itu kita akan mulai masuk membuat tabel yang bagus, kemudian kita akan masukkan fungsi dan rumusnya ya, untuk membantu pekerjaan kita. Ada macam-macam banyak fungsi dan rumus di Excel itu, kita nanti bisa pelajari satu persatu, dan semoga video ini bisa bermanfaat yang bagi Anda yang menonton. Jangan lupa kasih saran di komen ya, untuk mengembangkan channel ini. Semoga channel ini bisa memberi manfaat dan video ini bisa memberi manfaat yang melihat, dan juga orang-orang yang ingin belajar Microsoft Excel untuk pemula. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like dan komen, dan juga subscribe channel ini untuk mendukung dari perkembangan channel ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Selamat malam.